Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngejelasin tentang kepribadian manusia. Kepribadian manusia ini dijelaskan di salah satu materi psikologi kesehatan. Untuk lebih lanjutnya, ayo simak video berikut ini. Yaitu kepribadian manusia. Nah, kali ini aku mau ngejelasin tentang kepribadian manusia dan macam-macam dari penjelasan-penjelasan serta masih banyak lagi. Pertama, pengertian kepribadian. Berdasarkan psikologi, menurut ilmuwan Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Kepribadian manusia itu dapat berubah-ubah tergantung mood atau tergantung keadaan ya. Jadi nggak selalu sama atau stuck begitu-begitu aja. Kemudian dari kepribadian, sifat, temperamen, karakter, watak, kebiasaan, dan sikap itu memiliki penjelasannya masing-masing. Pertama ada kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan yang ditunjukkan oleh seseorang. Kemudian watak, yaitu lebih bersifat stabil, herediter, bawaan, dan bersifat normatif. Biasanya watak ini dibawa semenjak mereka lahir dan sulit untuk diubah biasanya. Kemudian ada karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai, yaitu benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemudian ada temperamen. Nah, gejala karakteristik ini dari sifat emosi individu, termasuk mudah atau tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan, serta kecepatannya beraksi. Kualitas kekuatan suasana hatinya. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan terutama berasal dari keturunan. Kemudian ada sifat, yaitu sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama, mulai serta membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama. Lalu ada kebiasaan, yaitu sama dengan sifat, hanya perbedaannya pada situasi apa yang cocok atau respon apa yang terjelma dari kondisi tersebut. Dan yang terakhir itu ada sikap, berhubungan dengan suatu objek dapat berbeda-beda dari yang lebih khusus ke yang lebih umum. Biasanya memberikan penilaian menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapi. Biasanya sikap itu tergantung dengan apa yang kita hadapi. Jadi sikap kita baik ke orang itu tergantung orangnya, atau kita buruk ke orang berarti orang yang sedang berhadapan dengan kita juga buruk. Kemudian ini ada sikap-sikap yang dijelaskan oleh Hippocrates berdasarkan cairan dalam tubuh manusia. Bukan sikap sih, lebih ke kepribadian gitu ya. Oke, yang pertama itu ada cairan yang lebih dominan dalam tubuh, yaitu cairan chole atau empedu kuning yang sifatnya kering. Biasanya ini disebut dengan koleris. Orang yang memiliki tipe kepribadian, hidupnya penuh semangat, keras, hatinya mudah terbakar, daya juangnya besar, optimis, tapi garang, mudah marah, pengatur, penguasa juga nih, pendendam dan serius. Biasanya orang ini selalu menggebu-gebu gitu dalam hidupnya dan lebih suka terbawa emosi. Nah, ini kebalikannya ya. Yang kedua yaitu melankolis. Nah, cairannya itu lebih dominan dalam tubuh yang disebut dengan melankol, empedu hitam yang sifatnya basah. Orang melankolis ini lebih memiliki tipe kepribadian mudah kecewa, daya juangnya kecil, muram, pesimistis, penakut, dan kaku. Biasanya orangnya slow kayak gitu sih, dan kayak lebih pendiam,
dan lebih suka mellow gitu, makanya suka dibilang mellow karena dari melankolis. Kemudian ada sanguin. Nah, cairan yang dominan dalam tubuhnya yaitu sanguis atau darah yang sifatnya panas. Orang sanguis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian hidup mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, lincah, periang, mudah tersenyum, dan tidak mudah putus asa. Kalau yang terakhir ini ada namanya plekmatis. Cairan yang dominan itu disebut dengan plekma, lendir yang sifatnya dingin. Orang plekmatis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, santai, dan sabar. Wah, ini orangnya slow banget kan, lebih slow dari yang melankolis. Kemudian itu ada ciri kepribadian. Ciri kepribadian itu bisa kita bagi 5, yaitu bersifat umum, 2 bersifat khas, 3 berjangka waktu lama, 4 bersifat kesatuan, 5 bisa berfungsi baik atau buruk. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kepribadian. Dibagi menjadi 2, yaitu intristik dan ekstristik. Kalau intristik itu ada bakat, sikap, kemampuan, minat, afektif, dan kebutuhan. Kalau dari ekstristik atau dari luar, yaitu dari sosialisasi, budaya, juga karena belajar, dan yang terakhir dari pengalaman. Kemudian menurut E.B. Hurlock tahun 1986, ciri-ciri healthy personality itu bisa dibagi menjadi mampu menilai diri secara realistik, kemudian mampu menilai situasi secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, menerima tanggung jawab, kemandirian, dapat mengontrol emosinya, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, penerimaan sosial, memiliki filsafat hidup, dan yang terakhir paling penting itu berbahagia. Jadi berbahagia adalah healthy personality yang menurut aku penting sih. Ada lagi nih, menurut E.B. Hurlock, kepribadian yang tidak sehat. Pertama, mudah marah. Kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Ketiga, sering merasa stres dan depresi. Kemudian ada bersikap kejam, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang, mempunyai kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi, sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing kepala, kurang memiliki kesadaran mentaati agama, sikap sinis menghadapi kehidupan, kurang bergairah menghadapi kehidupan. Oke, yang terakhir ini aku mau bahas tentang perkembangan kepribadian. Jadi, ada 8 fase perkembangan kehidupan menurut Erikson. Nah, setiap tahapnya itu bersifat biologis dan di lain pihak bersifat sosial. Dan setiap tahap mempunyai masa opsional atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Adapun tingkat dalam 8 tahap perkembangannya yaitu fase bayi, biasanya dari umur 0 sampai 1 tahun, yaitu kepercayaan versus kecurigaan. Nah, di masa-masa ini nih yang harus dioptimalin. Kemudian ada fase anak-anak dari umur 2 sampai 3 tahun, yaitu otonomi versus perasaan malu, ragu-ragu. Kemudian ada fase prasekolah umur 4 sampai 6 tahun, yaitu inisiatif versus kesalahan. Biasanya anak-anak ini nih lagi inisiatif ya, tapi dia juga takut melakukan kesalahan. Kemudian ada usia sekolah yang dari umur 6 sampai 11 tahun. Ini lagi rajin-rajinnya versus inferioritas. Jadi di masa-masa ini nih harus tetap terus dipantau. Kemudian ada masa remaja. Nah, ini yang paling sulit. Umur 12 sampai 20 tahun. Ini identitas versus kekacauan identitas. Lagi mencari-cari masa jati dirinya gitu kan. Lagi bingung mau ke arah kemana. Kemudian ada dewasa awal, 21 sampai 40 tahun. Ini keintiman versus isolasi. Biasanya lebih mementingkan diri sendiri dan sudah mulai terbuka gitu. Mau ke arah mana hidup ini. Kemudian ada dewasa,
dewasa yang umurnya 41 sampai 65 tahun. Itu generativitas versus stagnasi. Masa-masa yang sudah menikmati hidup di akhir-akhir hidup seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini saja materinya yang bisa aku share ke kalian. Semoga materi ini bermanfaat. Dan jangan lupa like jika kalian menyukai, dan mohon maaf nih bila ada kata-kata yang salah atau ngomongnya belibet. Mohon maaf ya, karena namanya juga awal-awal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.